Al-Furaniyu Imam Faroni. Yahrumu haram opo al-intidoru menunggu ditawat dudi kanggo welas kasih krono welas kasih. Wa yusannu lan den sunnaake lil imami kanggo imam opo tahfifus sholati ringanake salat ma'a abadin serta gawe ake sunah abad wahai atin lan sunah ayah bihaitsu la yaqtasiru kelawan sekirane ora ringkes sopo imam alal aqalli ing atase paling setitik wala yastaufi lan ora nyempurnaake sopo imam al akmala ing paling sempurnani ingkang paling al akmala ingkang paling sempurnani ila in rodiya kejaba yento ridho bitatwilihi kejaba lamun ridho bitatwilihi kelawan suweni imam dawa agini imam kelawan dawaake imam sopo mahsuruna makmum kang terbatas wakuriha jadi makmum itu ada dua, makmum mahsur, makmum ghairu mahsur. Kalau makmum mahsur itu makmum yang istiqomah hari-hari memang bermakmum. Seperti makmum di pondok pesantren. Ini makmumnya itu di masjid pinggir jalan. Maka kalau makmumnya makmum mahsur, dipanjangkan tidak apa-apa, karena dipastikan mereka itu sudah ridho. Terus wakuriha lan den makruhake lahu kedua imam opo tatwilun dawaake salat wa ing qasada lan senajan sejo sapa imam nyejo lan senajan nejo sapa imam luhuqa akharina ing nyusul kang liya walau ra'a lan nyento ningali sapa musolli wong kang salat lan lamun walau ra'a lan lamun ningali sapa musolli wong kang salat nahwa harikin ing sepadane kebakaran wong kang kebakaran wong kang kebakaran khofafa mongko ngringanake sapa musolli wahal yalzam kalau orang sedang sholat melihat ada kebakaran maka boleh dicepatkan sholatnya. Terus wahal yalzam lan ono to wajib sapa musolli amla utawa ora wajahani utawa orang warna walazi utawi pendapat yattahiju kang mutaja yattajihu kang mutaja kang unggul opo allazi yattajihu kang unggul opo allazi iku yalzamuhu wajib opo takhfif ing musolli iku annahunya iku annahu sak temeni musolli iku yalzamuhu wajib opo takhfif ing musolli li ing qadhi hayawanin
kanggo nyelamatake piro-piro hewan. Nggak usah piro-piro. Kanggo nyelamatake hewan. Muhtaromin kang den mulyaake. Waya juzu lan meneng opo takhfif lahu. Hayawan boleh. Muhtarom ya kan oleh syarak. Sedang sholat melihat terjadinya kebakaran, maka boleh diringankan sholatnya. Bahkan wajib diringankan bila untuk menyelamatkan hewan muhtaram. Liinqadhi hayawanin muhtaram, untuk menyelamatkan hewan yang muhtaram. Termasuk juga sama hukumnya sedang sholat melihat ada orang buta mau berjalan menuju jurang, maka kita wajib meringankan sholat kita untuk kemudian menyelamatkan orang buta itu. Muhtaram itu adalah hewan yang haram dibunuh. Muhtaram itu adalah hewan yang haram dibunuh. Kalau ghairu muhtaram, ma la yahrumu qatluhu, kamurtaddin wa zanin wa tarikis sholat, seperti orang murtad, orang yang berzina muhsan, orang yang meninggalkan sholat. Kemudian wa kalbin lan anjing. Liinqadhi hayawanin muhtaram. Terus Waya juzu lan meneng opo takhfif lahu kedue musolli liinqadhi nahwi malin kanggo nyelamatake bondo. Umpamane bondo. Kanggo nyelamatake umpamane bondo. Kadzalika kaya mengkono-mengkono hewan. Ya, jadi kalau sholat kemudian harta kita dicuri maling, maka boleh dibatalkan sholatnya. Sekiranya dilanjutkan, malingnya keburu jauh. Atau diringankan sholatnya orang yang sholat untuk liinqadhi nahwi malin, untuk menyelamatkan umpama harta benda. Au ra'a malan yaksiduhu dhalimun au yaghriqu jazalahu dzalika.
diperbolehkan bagi orang yang sholat untuk meringankan sholatnya. Meringankan itu maksudnya meringkas, hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja untuk menyelamatkan semisal harta benda. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Waman utawi sapane wong iku ra'a ningali sapa man hayawanan ing hewan muhtaraman kang den mulyaake yaksuduhu kang bermaksud ing hayawan sapa zalimun wong kang zalim au yakraku utawa tenggelam au yagriku au yakriku utawa tenggelam opo hewan utawa bakal tenggelam, au yakriku utawa bakal nenggelam opo hayawan lazimahu mongko wajib ingman opo takhlisuhu nyelamatake hayawan wa ta'hiru sholatin lan ngakhirake salat. waman ro'a hayawanan muhtaram yaksuduhu zalimun au yagriku lazimahu takhlisuhu wa ta'khiru sholat. Kalau orang sedang sholat melihat hewan muhtaram terzalimi atau akan tenggelam, maka orang yang sholat wajib untuk menyelamatkannya dengan membatalkan sholatnya, mengakhirkan sholatnya, au ibtolaha ingkana fiha, mengakhirkan sholatnya kalau belum sholat, membatalkan sholatnya kalau sedang sholat. Waman ro'a hayawanan muhtaram yaksuduhu zalimun au yagriku lazimahu tahlisuhu wa ta'khiru sholatin au ibtoluha ingkana fiha. Kalau orang melihat hewan muhtaram dizalimi atau akan tenggelam, kalau dia ini belum sholat, maka wajib mengakhirkan sholatnya untuk menyelamatkan, menolong hewan muhtaram itu, atau wajib membatalkannya kalau sedang dalam posisi sholat. Au ibtaluha ingkana fiha. Ini bagian daripada muasyarah bil ma'ruf dengan makhluk, dengan hewan. Jadi kita diperintah untuk saling tolong menolong itu bukan hanya sekedar dengan sesama manusia, tapi juga dengan sesama makhluk. Jadi makna ta'awun itu umum.
alal birri wat taqwa. Bukan karena senang, tetapi karena perintah saja. Bukan karena senang dengan hewan itu sehingga dia menolongnya, kalau nggak senang nggak mau menolongnya. Bukan karena senang, tapi karena perintah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi menolong itu karena perintah, karena Allah saja. Mencintai. Jadi sikap orang beriman itu hanya karena Allah saja. Menolong karena Allah, tidak menolongnya pun karena Allah. Cinta karena Allah, tidak cinta pun karena Allah. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kalau cinta, cintanya karena Allah. Kalaupun tidak cinta, ya karena Allah juga. Gimana maksudnya, gambarannya tidak cinta karena Allah? Yaitu terhadap perkara yang tidak dicintai Allah. Perkara yang tidak dicintai Allah, kita pun tidak cinta. Kenapa tidak cinta? Karena Allah nggak cinta. Kalaupun suka, ya perkara yang sukanya karena Allah. Kenapa kita suka? Karena Allah suka. Apa yang disukai Allah kita sukai, apa yang dibenci Allah kita benci. Itu maknanya karena Allah. Jadi orang itu mendapatkan pahala itu dari min jihati tarafain, dari arah dua. Arah suka karena Allah, arah benci karena Allah. Jadi kalau orang sudah lillah, maka tidak ada yang sia-sia. Bahkan tadi disampaikan bahwasanya yahrumu al-intizar litawaddud. Yahrumu al-intizar litawaddud. Orang yang ngimami sholat, kemudian menunggu orang yang bermakmum dengan dia, ditunggu dalam ruku supaya dia yang ditunggu dapat rakaat. Imamnya memanjangkan rukunya supaya orang dapat ruku. Nah, itu kembali ke niat. Kalau niatnya karena tawaddud, senang dengan orang yang datang tadi, ingin bergabung, itu haram. Jadi bukan karena senangnya, tapi karena apa? Karena sunnahnya. Sunnah bagi imam, intidharul musalli ruku', supaya orang yang kita tunggu itu mendapatkan ruku', sehingga mendapatkan rakaat. Itu intidharnya itu lillah, bukan litawaddud. Kenapa kamu bantu dia? Wah, senang. Saya senang sama dia. Kenapa kamu? Oh, malu saya sama dia. Karena malu pun tidak boleh. Tidak enak lah kalau nggak datang, malu. Jadi itu tidak boleh. Kamu misalnya, kenapa kamu datang? Wah, tidak enak lah kalau saya nggak datang, malu sama dia. Jadi datang memenuhi undangan karena malu itu nggak boleh. Ya karena perintah Allah. Diundang, datang di undangan, perintah Allah. Sunnah Nabi. Jadi karena dua saja. Perintah Allah, sunnah. Bukan karena tidak enak. Jadi sesuatu itu harus karena Allah saja. Maka yahrumu al-intizar litawaddud. Yahrumu al-intizar litawaddud. Begitu juga haram hukumnya makan. Kalau nggak makan malu. Nah, tentunya kamu sedang puasa. Terus kamu makan, membatalkan puasanya. Maka ditanya, lah kamu tadi puasa, kamu mau makan?
Iya, malu saya kalau tidak makan. Jangan. Dimakan itu karena hukum juga bahwasanya orang yang puasa sunnah boleh membatalkan puasanya sekiranya tuan rumah tidak ridho, tidak suka. Jadi itu bukan karena malu tadi, karena ada kebolehan di sini. Dalam agama boleh saya. Bukan karena malu. Bukan karena tidak enak. Jadi karena malu, karena tidak enak itu karena makhluk. Jadi sesuatu yang karena makhluk itu tidak boleh dikerjakan. Kalau dikerjakan, kita itu dapat dosa. Seperti sholat misalnya. Kamu sholat berjamaah di masjid, tidak enak lah. Kalau tidak sholat di masjid, tidak enak sama siapa? Sama mertua saya. Nah, jadi tidak boleh karena tidak enak, karena malu. Itu hanya niatnya lillah. Ya, ini perkara-perkara seperti ini tidak semua orang ngerti. Banyak orang rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Banyak orang puasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Banyak orang sholat tapi nggak dapat apa-apa dari sholatnya, melainkan hanya sekedar bangun saja, capek. Jadi kalau orang itu tidak karena Allah, kecewa di dunia, nanti di akhirat tambah lagi kecewa. Tapi orang kalau sudah lillahi ta'ala, walaupun direndahkan, ya kan, oleh makhluk-makhluk gak dihargai, karena sudah karena lillah, semakin direndahkan oleh makhluk semakin naik derajat. Maka Nabi bilang ibtagu ar-rif'ata indallah. Jadi carilah harga di sisi Allah. Kalau orang sudah berharga di sisi Allah, semakin direndahkan oleh makhluk-makhluk Allah, dia semakin tinggi derajatnya, semakin naik. Sebagaimana para Nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam. Semakin direndahkan, semakin naik derajat. Tapi kalau orang itu tidak lillahi ta'ala, Masya Allah, perkara yang berbuat kelihatannya kebaikan, tapi enggak karena Allah. Allah enggak mandang. Sholat, tapi karena riya, sum'ah, ya kan? Ngaji, karena ustadz. Karena ustadz, kenapa kamu masuk? Kemarin enggak pernah masuk. Ini jamnya Ustadz Soleh, tidak enak saya kalau tidak masuk. Nah itu kamu tidak dapat apa-apa. Jadi tidak ada karena makhluk sedikit pun. Maka yahrumu al-intizar litawaddud. Ini penting ini. Ini suatu pandangan dalam amal, sikap kita dalam amal. Maka nanti di hari kiamat ada orang, dia datang di hari kiamat membawa amal yang banyak. Sebesar gunung. Sebesar? Dia datang sama Allah minta balasan amal. Maka oleh Allah dijawab, kamu tengok dulu amalan kamu. Adakah yang karena saya? Amal yang banyak tadi, yang besar gunung tadi. Masya Allah. Setelah ditengok, tidak satu pun yang karena Allah.
Jadi amal kita itu dicatat oleh malaikat raqib, malaikat atid, dan akurat sesuai dengan apa niat kita itu Allah Maha tahu. Kalau di dunia ini seseorang tidak bisa menuduh orang kamu tidak ikhlas, urusan ikhlas itu yang tahu dirinya. Sikap hati dia itu yang karena siapa kamu itu tidak ada yang tahu. Tapi nanti di hari kiamat kalau tidak karena Allah maka akurat. Nah, ini pentingnya tazkiyatun nufus, mensucikan hati kita dari niat-niat tidak karena. Maka idhabu ila syurakaikum, oleh Allah diusir. Idhabu ila syurakaikum, pergi kalian semua, jangan ke sini. Bukan karena saya kok minta sama saya. Idhabu ila syurakaikum, pergi ke sana dulu yang kamu sekutukan, yang kamu dulu beramal karena dia, ya mintalah sama dia, jangan sama saya. Masya Allah, kalau sekiranya di hari kiamat diusir seperti itu oleh Allah, kira-kira mau lari kemana? Ada ke tempat pelarian? Dunia ini sudah hancur. Nah, itulah yang ditakutkan kita dalam amal ini, jangan sampai karena makhluk. Sudah karena Allah. Kalau sudah karena Allah, tandanya tetap istiqomah walaupun tidak ada orang yang mandang. Walaupun dikucilkan, tetap istiqomah. Kalau orang itu ikhlas istiqomah, Masya Allah, Allah jadikan dia itu asbab hidayah. Seperti Nabi. Walaupun setiap berangkat ke masjid disakiti oleh orang, yang nyakiti pun istiqomah, tempatnya istiqomah. Tempatnya orang yang nyakiti itu, tetap Nabi lewat situ, tidak menghindar. Jangan lewat situ, agak saya dilempari tai unta. Enggak, Nabi tetap aja lewat di situ walaupun tetap dilempari lagi tai unta. Masya Allah. Karena sudah lillahi ta'ala, kalau sudah lillahi ta'ala, tambah disakiti, tambah disayang Allah. Itu wali Allah. Allah waliyul ladzina amanu. Jadi kalau orang itu lillahi ta'ala, maka dia ini dibimbing hatinya karena Allah, sehingga dia itu wali Allah. Siapa yang menyakiti dia itu berurusan langsung dengan Allah. Man adzani waliya, faqad adzantuhu bil harb. Menyakiti kasih Allah itu ngajak perang dengan Allah. Jadi ikhlas lillah, yang tahu lillah itu ya Allah dan diri kamu sendiri yang punya amal niat, karena niat itu juga amalnya hati melalui pikiran dan kamu tahu. Jadi yang tahu kamu sholat karena Allah atau karena makhluk, yang tahu ya kamu dengan Allah. Itu kita minta supaya dibimbing hati kita oleh Allah. Kalau orang itu bisa ikhlas, ini tanda kekasih Allah. Dibimbing hatinya. Maka diceritakan ada seorang ulama dengan santrinya. Maka si ulama ini punya cucu yang dia minta uang. Maka ketika dia minta uang, anaknya tadi, cucunya tadi, maka dikasihlah uang tanpa nengok uang yang dikasih, itu dikasih. Namanya anak kecil, dia tidak tahu uang masih berlaku atau yang sudah expired, sudah nggak laku. Namanya anak kecil. Dia berangkat ke toko, nyampe di toko dia bilang, beli jajan. Dia ambil jajanannya ambil. Setelah diambil dia mau bayar. Ketika duitnya diterima, maka sama pemilik toko, duit kamu ini nggak laku ini.
duit apa ini? Ini duit zaman Belanda ini. Misal, sudah tidak laku sekarang. Maka dibalikin sama anak kecil tadi. Ini kamu minta lagi duit yang baru sama bapak kamu. Sini jajannya, jajannya dirampas. Maka dirampas, nangis dia, bawa duitnya. Oh, Mbak ini bohong, ngasih duit tidak laku. Duit saya tidak laku, beli jajan. Dia berteriak. Maka mbahnya tadi, yang ulama tadi, dengar duitnya nggak laku. Dengar siapa? Cucunya tadi bilang duitnya nggak laku. Langsung kelenger dia mbahnya. Pingsan. Maka santrinya bingung. Loh, kok gara-gara duit tidak laku bisa jadi pingsan begini, gimana ini? Jadi bingung. Setelah siuman ditanya, kenapa gara-gara duit tidak laku kok sampai pingsan? Kalau ini duit tidak laku, nanti saya gantiin lagi, kata murid. Oh bukan, kalau untuk uang saya lebih banyak daripada kamu. Tapi saya membayangkan nanti kalau saya menghadap Allah, lalu Allah bilang amalanmu tidak laku. Sholatmu tidak laku, tahajudmu tidak laku, hafalan Quranmu tidak laku, ngajimu nggak laku. Nah, apa nggak pingsan itu? Mau lari kemana? Sudah tidak laku. Mau balik lagi ke dunia-dunia udah nggak ada lagi. Jadi itu suatu pelajaran bagi kita betapa betul-betul ruginya rugi orang kalau beramal tidak karena Allah. Jadi kalau tidak karena Allah ya sudah, ruginya rugi. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal husranul mubin. Katakan wahai Muhammad, orang yang rugi itu orang yang merugikan dirinya, merugikan keluarganya di hari kiamat. Ala dzalika huwal husranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Betul-betul kerugian tuh rugi di hari kiamat. Nah, rugi di hari kiamat itu seseorang tidak akan sadar terhadap kerugian itu kalau masih di dunia. Coba tengok, orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat kelihatan sama saja. Orang yang iman dengan orang yang tidak iman, yang kafir kelihatan sama saja. Kadang kita tertipu, malah beranggapan, wow, untung dia ya, mobilnya mewah, duitnya banyak. Padahal dia kafir. Masa nyanjung-nyanjung orang kafir? Dengan orang yang miskin, kasihan dia ya, pakaiannya sederhana, kemana-mana di jalan kaki, kasihan. Padahal dia orang beriman, yang perlu dikasihani itu orang kafir. Nah, disinilah kadang kita tertipu. Disinilah yang disabdakan Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Mata tertipu, telinga tertipu, mulut tertipu. Nah, tandanya orang ikhlas itu dipuji, dicaci sama saja. Dipuji tidak senang, dicaci tidak marah. Kenapa? Karena kalau dipuji, dia pandangannya, oh beruntung dia memuji yang menciptakan saya. Kalau dia dicaci, rugi dia mencaci yang menciptakan saya. Jadi kalau kita ini mencaci orang,
kita itu mencaci yang menciptakan orang. Kalau kita ini menyanjung-nyanjung orang, kita ini menyanjung yang menciptakan orang. Maka kalau mau menyanjung-nyanjung orang, jangan langsung menyebutkan sanjungannya, tapi katakanlah dulu, Masya Allah. Masya Allah. Kamu hebat. Masya Allah, kamu rajin. Sungguh-sungguh. Bersyukur kamu dikehendaki Allah jadi orang rajin. Masya Allah tadi. Jangan tidak ada kalimat Masya Allahnya. Tidak ada kalimat Masya Allahnya, nanti orang yang kamu puji akan terkena penyakit ain. Penyakit apa? Penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit yang disebabkan karena sanjungan orang. Yang disanjung nggak tahan. Akhirnya dari rajin drop menjadi loyo, lemah, hilang kekuatan. Itu penyakit ain. Jadi ini memberikan suatu pelajaran seperti itu. Ya, kamu ngaji-ngaji setiap hari ngaji, dicek terus niatnya. Maka ngaji itu dicek, amal itu dicek setiap saat. Dicek amalnya sesudah amal, sebelum amal, ketika amal, sesudah amal. Kamu pesantren mondok supaya jadi apa? Jadi kiai. Keliru. Supaya dapat ridho. Karena sudah dapat ridho Allah, mau jadi kiai, mau jadi selain kiai. Misalnya kamu ngaji, ternyata ngajinya nggak dapat-dapat. Kamu tetap beruntung karena sudah dapat ridho Allah. Maka ridho Allah itu di atas segala-galanya. Kalau Allah sudah ridha, wudi'alahul qabul fil ardi. Allah menjadikan seluruh makhluk nerima dia di bumi. Kecuali makhluk yang memang dimurkai Allah. Jadi kalau ada orang nggak suka dengan orang baik, itu tanda orang dimurkai Allah. Tanda orang dicintai Allah itu dia suka dengan orang yang disukai Allah. Kalau ada orang tidak suka dengan orang yang disukai Allah, berarti dia musuh-musuh Allah. Jadi kalau kita ini misalnya, tiba-tiba benci dengan orang sholat, tidak senang dengan orang sholat, merasa terganggu dengan suara azan, itu bahaya itu. Itu tanda nggak suka dengan perkara yang disukai Allah, berarti dia musuh. Wah, itu bahaya itu. Jadi kalau kamu nggak senang dengan orang yang disukai Allah, nggak senang dengan orang yang sholat di masjid, nggak senang dengan orang Islam ini tingkatan-tingkatan. Wah, nggak senang dengan orang baik, ini tanda musuh-musuh Allah. Nah, ini perasaan-perasaan seperti ini kadang tidak kita sadari, ternyata kita menjadi orang yang a'wanan lisyaitan. La takun a'wanan lisyayatin. Hidupmu jangan sampai menjadi pembantu setan. Pembantu setan itu gimana? Membenci orang yang disukai Allah. Setan itu. Maka dalam riwayat disebutkan setan itu nggak suka dengan orang yang bersiwak. Tapi Allah ridho, senang dengan orang yang bersiwak. Nah, ini gambaran ini. Bersiwak itu sunnah Nabi. Kok nggak suka kita? Masya Allah kita ya. Siwak itu sunnah Nabi, dicintai Allah. Loh, kok saya nggak suka? Astagfirullahaladzim. Ada apa ini saya? Itu. Jadi orang-orang dulu itu cara ngecek hatinya itu gitu. Ada pandangan mata, pandangan sinis, pandangan buang. Bahaya itu. Kalau mata kita ini ternyata berpalingnya kepada kekasih-kasih Allah,
wah itu langsung kita jadi musuh Allah. Man adzani waliya faqad adantuhu bil harb. Siapa orang menyakiti kekasih-kekasih Allah, maka dia ngajak perang. Man shalla subha bil jamaah fa fi dhimmatillah. Siapa salat subuh berjamaah, maka dia berada dalam jaminan. Kata almarhum Zuzuran, di antara maksudnya adalah hari itu dia diangkat jadi wali Allah. Siapa yang mengganggu dia berurusan dengan. Nah kita ini siapa? Kita ini makhluk loh, makhluk yang kecil. Dibanding dengan Jibril nih apa kita? Jibril itu kalau berdiri kepalanya di aras, di langit yang ketujuh, kakinya di bumi yang ketujuh, punya 2 sayap. Kalau dibentangkan timur barat ketutup. Itu taatnya sama Allah, Mas. Senangnya dengan orang ngaji. Kalau ada orang berangkat ingin menuntut ilmu, maka sayapnya dikembangkan, menghormati. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya menghormati orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi kalau di dunia ini kita tidak ada orang menghargai kita, nggak gubris, ya memang di dunia ini bukan cari harga orang kok. Buat apa dihargai di dunia ini, disanjung-sanjung kalau dibodoh-bodohin di langit. Maka hamba itulah pangkat kita. Ini kalau kita tidak memperhatikan, maka ternyata kita telah rendah serendah-rendah. Terus Au ibtaluha atau batal ake salat ingkana laman ono supaman iku fiha ing dalam salat. Au malan utawa ningali sapa wong ing bondo jaza mungko wenang lahu kedue man opo zalika mengkono-mengkonone takhlis wa takhir wa kuriha landen makruh akeh lahu kedue man opo tarkuhu ningal akeh takhir wa takhlis wa takhir wa kuriha landen makruh akeh opo ibtida'u naflin ngawiti salat sunnah ba'da syuru'il mukimi ing dalem sause ngawiti wong kang iqamah fil iqamati ing dalem iqamah walau bi ghairi idnil imami lan senajan kelawan tanpa izine imam. Ya. Wa kuriha ibtida'u naflin ba'da syuru'il muqimi fil iqamah. Kalau iqamah sudah dikumandangkan, makruh memulai sholat. Makruh mengerjakan sholat kalau sudah diiqamah. Walau bi ghairi idnil imam. Fa in kana fi atammahu. Tapi kalau di saat iqamah kita sedang sholat sunnah, maka sempurnakan, jangan dibatalkan. Kecuali kalau kamu menyempurnakan sholat sunnahnya, khawatir tertinggal takbiratul ula. Fa in kana fi atammahu illam yahsha bi itmamihi fauta jamaah wa illa qata'ahu nadban wa dakhala fiha. Jadi kalau iqamah sudah berkumandang, makruh memulai sholat sunnah. Tapi kalau di saat iqamah kita sedang sholat sunnah, sempurnakan sholat sunnah. Sempurnakan sholat sunnah. Kecuali kalau dengan menyempurnakannya khawatir tertinggal sholat berjamaah.
maka boleh kita batalkan. Bahkan membatalkan itu hukumnya sunnah. Sunnah. Nadban qata'ahu wa dakhala biha. Inilah namanya cara-cara ibadah. Mengetahui cara-cara ibadah itu mulia dibanding dengan tidak mengetahui. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maka tidak sama. Nah, disinilah kita belajar ilmu ini, belajar ilmu tentang sholat, tentang ibadah yang lain juga, tentang kehidupan, ada ilmunya semua. Itu ilmu itu ngangkat derajat. Derajat di sisi Allah. Bisa jadi dengan belajar ilmu agama kita direndahkan oleh makhluk-makhluk Allah. Bahkan tidak digubris. Kamu belajar apa itu? Belajar apa itu? Enggak ada ijazahnya. Maka segala fadilah-fadilah yang berkaitan dengan ilmu itu, yang dimaksud ilmu itu adalah segala perkara yang ada pertanyaannya dengan alam kubur. Kalau tidak ada kaitannya dengan pertanyaan alam kubur, itu bukan ilmu, itu seni gitu aja, seni. Sehingga mempelajarinya tidak masuk dalam hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan keutamaan ilmu. Apa pertanyaan di alam kubur? Marrabbuka, ilmu tauhid. Man nabiyyuka, ilmu tentang sunnah Nabi. Madinuka, ilmu tentang Islam. Maqiblatuka, ilmu tentang kiblat kita sholat. Mani imamuka, imam kamu siapa? Quran, pedoman hidupnya, belajar Quran. Mani ikhwanuka, belajar tentang akhlak. Saudara kita itu siapa? Al-muslimun wal muslimat, ikhwan. Orang Islam laki-laki perempuan saudaraku. Kalau kamu jawab nanti dikubur ditanya siapa saudara kamu nyebutkan saudara saya ada 6. Yang pertama Ahror, yang kedua Zubair, yang ketiga Khalil As'ad. Oh, dipentung sama malaikat. Bukan itu jawaban. Masa cuman itu? Nah, harus muslimin, muslimat, muminin, muminat. Seluruh orang Islam, laki-laki perempuan, seluruh orang iman, laki-laki perempuan. Itulah saudaraku. Baru itu jawaban yang betul. Oh, berarti kita ini bersaudara ini. Lah, kamu belum tahu. Saudara, tanya, saudara kamu ada berapa? Saudara saya banyak, tidak bisa dihitung. Saudara saya itu seluruh orang iman, seluruh orang Islam. Oh, berarti saya saudara kamu? Iya, kamu saudara saya. Kamu orang iman, kamu orang Islam, saudara. Nah, kalau tidak beriman, tidak Islam, maka bukan anak, bukan saudara. Nabi Nuh alaihi salam punya anak Kan'an, punya istri. Ibunya Kan'an, tidak beriman sama Nabi. Maka oleh Allah itu bukan anakmu. Innahu laisa min ahlika. Innahu amalun ghairu shalih.
Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Itu bukan anak mono. Karena dia tidak punya amal baik seperti amalmu. Itu bukan anakmu, itu juga bukan istrimu. Coba bayang. Jadi kita itu jangan sampai salah keliru. Salah sudah salah, keliru lagi. Jadi kalau kita punya kawan orang iman, Masya Allah, saudara kita itu orang iman, keluarga kita orang iman. Kalau tidak, hanya di dunia ini saja. Al-akhilla yauma idzim ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang berkasih sayang, karena orang yang berkasih sayang di dunia ini nanti di hari kiamat bermusuh-musuhan, kecuali orang yang bertakwa. Kalau nggak takwa, musuh-musuhan nanti. Inilah kehidupan di dunia ini. Ada orang gara-gara kepentingan dunia yang secuil, musuhan sama bapaknya, ibunya, musuhan sama kakak adiknya, bahkan tetangganya. Aduh. Ini namanya orang bodoh, gak ngerti. Orang kalau gak ngerti, sikapnya bodoh. Sehingga kalau mikirkan orang, masa bodoh. Nah, apa katanya? Masa bodoh. Dia, aku. Yang penting aku sholat. Dia tidak mau sholat, urusan dia. Neraka dia. Oh, bahaya. Jangan ngomong begitu. Kita ini sholat harus jangan masa bodoh dengan yang tidak sholat. Kita ajak bagaimana dia bisa sholat. Urusan dia mau tidak, itu urusan Allah. Jadi kita harus peduli, jangan masa bodoh. Kita ini tahu nikmatnya ngaji, nikmatnya sholat, nikmatnya baca Quran. Maka kita harus peduli dengan orang supaya apa yang kita rasakan ini dirasakan orang lain. Apa yang kita rasakan, bagaimana bisa dirasakan orang lain. Kita merasakan nikmatnya doa, ya kan? Maka bagaimana kita ajak orang lain supaya mendapatkan nikmatnya doa, nikmatnya zikir, nikmatnya ngaji. Maka kata almarhum Zuzairon, kita ini bukan sekedar sholat, tapi bagaimana mikirkan orang lain sholat, ngajak orang lain sholat. Bukan sekedar kita ngaji, ngajak orang lain ngaji. Bukan sekedar kita taat, ngajak orang lain taat. Kalau kita ini tidak memikirkan orang lain, maka kita ini nanti akan berada dalam kerugian. Nah, inilah pentingnya hidup dalam keadaan bareng-bareng. Maka ciri khas umat ini apa-apa bareng-bareng, nggak ada sendiri-sendiri. Berjamaah, al-jamaatu rahmat, wal furqah azab. Jadi orang itu kalau mau berjamaah, dirahmati Allah terus. Kalau mau mandiri sendiri-sendiri, tidak peduli dengan orang, nah itu dibenci oleh Allah. Sholat berjamaah, apa-apa bareng-bareng. Dan dengan bareng-bareng itu jadi kuat. Wa illa qata'ahu nadban wa dakhala fiha ma lam yarju jama'atan. Jadi kalau sedang sholat sunnah lalu qomat, maka sempurnakan sholatnya. Sekiranya menyempurnakan, tidak tertinggal sholat berjamaah.
Tapi kalau sekiranya disempurnakan tertinggal sholat berjamaah karena baru memulai sholat sunnahnya, maka dibatalkan, bahkan membatalkan sholat sunnah tadi untuk supaya tidak tertinggal sholat berjamaah. Membatalkannya itu sunnah. Malam yarju jama'atan ukhra, selagi pula tidak punya harapan akan ada jamaah yang lain. Terus Watudraku landan merkolehake. Watudraku landan perkoleh. Watudraku landan merkoleh. Opo rakaatun sak rakaat limasbukin kedua makmum masbuk. Adraka kang merkoleh sopo makmum masbuk. Al imamah ing imam. Raki'an haliruku bi amraini kelawan rong perkara. Bi takbiratil ihrami kelawan takbiratul ihram. Summa ukhra tumuli lihuwiyin kanggo Lihawiyihi. lihawiyin kanggo mudun ruku. Fa inik tasara mongko lamun ngeringkes sapa man ala takbiratin ngatase usturita mongko dan syarat ake opo ayat ya ento naga ake opo man iha kelon takbir li ihramin kanggo takbiratul ihram fadloko. Watudraku rakaatun limasbukin adroka al-imam raka'an bi amrain bi takbiratil ihram summa bi takbiratil hawi. Fa in iktasara ala takbiratin usturita ayati biha li ihramin faqat. Di dalam sholat berjamaah makmum masbuk. Makmum masbuk itu makmum yang, jadi makmum itu ada dua. Ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk. Makmum muwafiq itu makmum yang mencocoki imam dari takbiratul ihramnya. Maka itu tingkatan yang pertama. Atau mencocoki imam dalam surat Al-Fatihahnya. Maka makmum yang bergabung dengan imam dalam keadaan ruku itu masbuk namanya. Nah, masbuk ini ada masbuk rakaat. Orang dikatakan mendapatkan satu rakaat bermakmum dengan imam dengan dua perkara. Kalau imamnya sedang ruku, dengan dua perkara. Yang pertama dengan takbiratul ihram, kemudian yang kedua dengan takbiratul intiqal ruku. Takbir ruku.
Jadi kalau takbirnya mau satu, maka takbirnya ya takbiratul ihram itu saja, langsung kemudian turun ke bawah. Jadi takbiratul ihram dan menyempatkan ruku. Takbiratul ihram dan menyempatkan ruku. Allahu Akbar, langsung ruku. Bergabung dengan imam dalam ruku itu. Kalau tidak mendapatkan ruku, maka tertinggal 1 rakaat. Sehingga kalau misalnya makmum masbuk itu takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram imamnya bangun dari ruku, maka makmum tadi tidak boleh ruku karena imamnya sudah tidak ruku. Langsung i'tidal, langsung kemudian sujud dan seterusnya, nanti nambah 1 rakaat. Jadi ini perlu dipahami, kalau imamnya ruku, kita makmum masbuk langsung takbir, langsung ruku, nggak usah baca Fatihah. Ruku, sehingga setelah makmum tadi selesai Fatihah, imamnya bangun dari ruku, kemudian dia ruku. Ini batal sholatnya makmum tadi batal. Kenapa? Karena dia mengerjakan perkara yang sudah tidak dikerjakan imam. Dia mengerjakan perkara yang sudah ditinggalkan oleh imam. Jadi kalau mendapatkan imam dan ruku, makmum masbuk mendapatkan imam dalam keadaan ruku, maka dia langsung ruku. Takbir langsung ruku. Takbir langsung ruku. Kalau mendapatkan ruku, maka mendapatkan 1 rakaat. Sehingga nggak perlu nambah setelah salamnya imam. Bisa dipahamin? Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyutimmaha lan yen to nyempurnaake sapa wong ing takbir. Qabla ayasira ing dalam sadurunge yen to ndadi sapa imam. Ila aqal ruku'i marang paling sithike ruku. Wa illa lan lamun ora yutimmaha lam tang akid mongko ora sah apa salat illa li jahilin kejaba kedue wong kang ora ngaruhi batang akidu mongko sah apa salat lahu marang wong naflan hari sunah bi khilafima kelawan persolayane perkara lawan nawa lamun niat sapa wong arwuku'a ing ruku wahdahu ya hale ijine ruku li khuluwiha karena sepine salat anitaharumi saking takbiratul ihram au ma'at tahrumi utawa sertane takbiratul ihram ditasyriki karena anane persekutuan ing dalam niat au utlika utawa den mutlakake dita'arudi qarinatil iftitahi karena bertentangane rong qarina bacaan iftitah wal huwi lan takbir medun ruku fawajabat mengkawajib apa niatu taharumi niat takbiratul ihram litamtaza supaya ne jadi beda apa takbiratul ihram amma saking perkara aradoha kang bertentang apa ma ing takbiratul ihram min takbiratil huwi saking takbir madun ruku
Bismillahirrahmanirrahim. Pabidiri kirukuin lan kelawan merkoleh ruku. Mahsubin kang den itung. Lil imami kedua imam. Fa'in kasuro lan senajan ngeringkes. Sopo al makmumu makmum. Falam yuhrim mongko ora takbiratul ihram. Illa wahwa kejaba hali utawi imam iku rakiun ruku. Ahara jalan dan kejaba Wa ing qasara, jangan ora takbiratul ihram sapa makmum illa wahwa kejaba hali utawi imam iku rakiun ruku. Ahara jalan dan kejaba ruku. jadi ruku mahsub, ruku yang dihitung makmum mendapatkan ruku seukuran minimal tumakninah. Paling sedikitnya tumakninah, subhanallah, dia mendapatkan ruku sempurna seukuran tumakninah. Kalau mendapatkan ruku, mendapatkan rakaat. Wa kharaja birruku ghairuhu, ayo. Ahara jalan dan kejaba ruku iklawan ruku opo ghairihi saliyane ruku kali itidali koirini itidal bil mahsubi lan kelawan ucapan dan anggap cukup opo ghairihi saliyane mahsubi karuku muhammad wong fi rakaatin ing dalam rakaat zaidatin kang lebih Zaidatin kang nambah. zaidatin ngambah pawaqalan tumibu di Zarkasiyi Imam Zarkasi Terus wa Ibnu Zohirot lan Imam Ibnu Zohiro fi Hasiyatil Minhaji ing dalam kitab Hasiyatil Minhaj wa annahu hamzanya hamzah qata. Kalau ada wabnu, jangan wa ibnu. Wabnu Zohirah lan Imam Ibnu Zohirah fi Hasyiatil Minhaji annahu saat temene kelakuan yustarotu dan syarat iku yustarotu dan syarat akeh aidon hal opo ayyakul imam lan litahammul. Jadi disyaratkan imamnya ini adalah memang bisa menanggung sholatnya makmum. Kalau tidak ahlan litahammul, imamnya anak kecil misalnya, maka menurut Ibnu Zohirah tidak sah jadi imam. Terus falau kana al-imam sobiyan lam yakun mudrikan lirrakaat li'annahu laisa ahlan lita'ammul. Kalau imamnya anak kecil, maka rukuknya orang yang bermakmum kepada imam yang kecil mendapatkan rukuknya ya enggak dianggap. Karena anak kecil tadi li'annahu laisa ahlan litahammul. Jadi imam itu jangan sembarangan. Kalau tidak ahlan litahammul, ahlan litahammul itu berhak menanggung sholatnya makmum. Maka ketika makmum mendapatkan rukuknya imam, dianggap mendapatkan satu rakaat. Mengenai surah Al-Fatihahnya ditanggung imam. Paham? Tapi kalau imamnya ini anak kecil, dia tidak ahlan litahammul.
Sehingga kalau ada orang bergabung dalam sholat berjamaah, imamnya anak kecil dalam posisi ruku, maka dia tidak mendapatkan 1 rakaat karena imamnya tidak bisa nanggung sholatnya makmum. Ini menunjukkan bahwasanya pemimpin itu jangan asal bisa memimpin. Kalau anak kecil belum paham apa-apa suruh memimpin, dia tidak bisa. Pemimpin itu harus dewasa. Jadi imam. Falau kanal imam sobiyan lam yakun mudrikan lirrakaati li'annahu laisa ahlan litahammul. Kalau imamnya anak kecil, maka tidak bisa nanggung orang kekurangan makmum yang bergabung dengan. Menurut Imam Ibnu Thahirah dan Al-Allama Abu Su'ud. Kemudian ruku' mahsub tamin, yang sempurna. Rukuknya juga makmum mendapatkan rukuknya imam yang sempurna. Bi ayat tama'inna qabla irtifa'il imami min aqallir ruku' wa huwa bulughu rahataihi rukbatahu yaqinan. Kemudian mendapatkan rukuknya imam, makmum masbuk tadi, rukuk yang dianggap, dan rukuknya mendapatkan rukuknya sempurna. Gambaran sempurna bi ayyatma'inna qabla irtifa'il imam min aqallir ruku' wa huwa bulughu rahataihi rukbataihi yaqinan, yaitu makmum mendapatkan rukuk minimal bisa tumakninah bersama imam dalam ruku, yaitu bisa meletakkan kedua telapak tangannya di kedua lututnya dengan anteng tenang sebelum imam bangkit dari ruku, yakinan, dengan yakin. Falau lam yatma'inna fihi qabla irtifa'il imami minhu aw syakka fi husulit tuma'ninati fala yudrikur raka'ah. Kalau dia makmum masbuk tadi tidak mendapatkan tuma'ninah bersama imam dalam rukuk, atau ragu tadi sempurna enggak ya saya, nah, maka dia tidak, fala yudrikur raka'ah, maka dia tidak mendapatkan raka'ah. Wa yasjudu asyak lisahwi, maka nanti kalau ragu tadi saya dapat rukuk sempurna apa tidak, nah, maka dianggap tidak dapat rukuk sempurna karena syak dapatnya, karena harus yakinan. Kalau dia syak dan dia sebelum salam sujud sahwi, sebelum salam sujud sahwi. Sebelum salam siapa? Sebelum salamnya makmum masbuk itu, bukan salamnya imam. Kalau salamnya imam, dia makmum masbuk masih nambah 1 rakaat. Paham? Kama fil majmu', sebagaimana keterangan di dalam kitab Al-Majmu'. Terus li'annahu sakun. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu karena saktumani makmum bikusakun mamang ba'da salami imami ing dalam sakwise salami imam fi adadi rakaatihi ing dalam bilangan rakaat makmum, fala yatahammalu mongko ora nanggung sapa imam anhu saking makmum, wa bahasa lan bahas
sopo sinten al-Isnawiyu imam Al-Asnawiyu. sinten al-Asnawiyu imam Isnawi Asnawi. ujubaru Asnawi itu nama seorang ulama. Wujubaruku'in. wujubarukuin ing ruku adroka kang dapat Kang merkole sopo kang merkole sapa makmum bihi kelawan ruku rakaatan ing rakaat bil waktu ing dalam waktu salat wa yukabbiru dan bertakbir nadban kelawan sunnah sapa masbukun makmum masbuk ing takola kang berpindah sapa makmum ma'ahu serta ni imam ling tikolihi krono berpindah imam kalau adrakahu mongko lamun dapat ing imam merkole mongko merkole sapa makmum ing imam mu'tadilan hale iktidal kabbara bertakbir sapa makmum lil hawiyi kanggo turun ruku wa lan perkara ba'dahu sakwise huwiyah ausajidan utawa hale sujud masalan ing dalam umpamane wa ira sajadati tilawatin kang saliyane sujud tilawah lam yukabbir mongko ora takbir sapa makmum lil hawiyi nganggo ruku ilahi marung sujud lil hawi kanggo medun. lil hawiyi kanggo medun ilahi marung sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Benar itu kalimat. Dapat tugas baca dipersiapkan. Jadi ada pelajaran penting dalam sholat berjamaah kaitannya dengan kehidupan kita bermasyarakat. Jadi kita ini kehidupan ini selalu ada pemimpin yang memimpin. Maka dalam sholat berjamaah ada imam yang kita ikuti, imamnya ruku kita ruku. Begitu juga kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan masing-masing ditanya nanti dari kiamat dengan kepemimpinannya. Suami memimpin rumah tangga dan seterusnya dan seterusnya. Al-Fatihah.